Speedboat yang membawa rombongan pasangan calon gubernur Maluku Utara nomor 4, Benny Laos, meledak dan terbakar pada Sabtu 12 Oktober 2024. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, pasangan calon kepala daerah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengintensifkan kegiatannya. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suartanto menyerahkan hadiah paket umroh kepada Alvino Fiardi, 57 tahun, seorang guru honorer di Sukabumi yang menjadi pemulung. Selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 14 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Ternoldi Wadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke berita utama. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan pasangan calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, meledak dan terbakar pada Sabtu 12 Oktober 2024. Insiden yang menimpa rombongan Benny Laos Sebrin Sehe ini terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Totok Handoyo, menyampaikan rombongan sejatinya hendak bertandang ke Desa Kualo untuk berkampanye. Namun belum sempat bertolak dari pelabuhan, speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar. Speedboat Bela 72 meledak dan terbakar diduga saat sedang melakukan pengisian BBM dalam keadaan mesin kapal menyala. Sebelum insiden, Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes merapat ke speedboat untuk mengecek aktivitas paslon. Mereka mengingatkan untuk berhati-hati sebab pengisian BBM dilakukan dalam kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC dan genset speedboat menyala. Selang sekitar 5 menit, Wakapolres dan Kasidokes beranjak, terjadi ledakan diikuti kobaran api. Dilaporkan korban tewas ledakan speedboat sebanyak 6 orang. Ke-6 korban yakni Benny Laos, anggota DPRD Malut, Esther Tantri, Ketua DPWPP P Malut Mubin Al-Wahid, anggota Polres Kepulauan Sula, Bribka Hamdani Buah Monabot yang merupakan ajudan Benny Laos dan operator speedboat. Sementara 28 penumpang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Jenazah Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara, saat ini telah diterbangkan menuju Jakarta melalui Luwuk, Sulawesi Tengah pada Minggu 13 Oktober 2024. Jenazah Benny diterbangkan dari Bobong Taliabu menuju Luwuk, Sulawesi Tengah, menggunakan helikopter milik polisi dengan kode penerbangan P3203. Jenazah Benny rencananya akan disemayamkan di rumah duka dan di krematorium Santosa di Jakarta Pusat. Gerak cepat Polres Batu akhirnya berhasil mengungkap dan mengamankan terduga pelaku penembakan yang melukai warga Temas, Kota Batu, Jawa Timur. Polisi berhasil menangkap pelaku berinisial MS, 52 tahun, seorang warga desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Kamis malam 10 Oktober 2024 di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata menjelaskan bahwa pelaku telah melakukan penembakan di 2 lokasi berbeda. Aksi pertama terjadi di samping 4 lampu merah Desa Pendem, Kota Batu pada 1 Oktober 2024 lalu dengan korban berinisial AS 27 tahun, warga Desa Petingsari, Kabupaten Pasuruan yang mengalami luka tembak di tangan. Sementara aksi kedua terjadi pada 10 Oktober lalu dengan korban seorang penjual bakso berinisial AS 38 tahun
yang mengalami luka tembak di dada bagian kiri. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku tidak mengenal korban dan tidak memiliki dendam pribadi. Pelaku mengatakan dirinya merasa seperti dibayangi ketakutan dan halusinasi, sehingga pihak kepolisian akan mendalami kondisi mentalnya dengan bantuan tim ahli. Pelaku merakit senjata api tersebut dengan biaya sekitar 2,7 juta rupiah setelah melihat tutorial di media sosial. Pihak kepolisian akan terus menyelidiki motif dan kondisi psikologis pelaku, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran informasi yang berpotensi membahayakan masyarakat di media sosial. Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30, melalui stasiun radio Pantai, diterima laporan dari KM Laskar Pelangi. Dalam perjalanan dari Karingago, Balikpapan ke Mamuju, terdapat seorang penumpang melompat dan jatuh ke laut. Adapun identitas korban bernama Hernis, 69 tahun, yang beralamat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Personel Polsubsektor Pelabuhan Polresta Mamuju segera berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait serta Polbaket. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar melalui Kasih Humas Polresta Mamuju Ibda Herman Basir mengatakan, dari hasil interogasi, beberapa saksi menjelaskan diduga korban sengaja melompat ke laut atau bunuh diri karena sakit hati kepada anaknya yang menolak menjemputnya di Pelabuhan Simboro Mamuju. Ibda Herman Basir menjelaskan, dari pengakuan saksi dan pantauan rekaman CCTV terlihat, sebelum melompat korban mengelus dadanya sambil mengucap beberapa kali, "Tidak apa-apa, sabar-sabar anak durhaka." Barang bawaan korban berupa tas berisi pakaian, kartu ATM dan beras 2 kantong plastik berat sekitar 2 kg. Sementara diamankan di pos polisi Pelabuhan Simboro. Satpol Airut Polresta Mamuju dan Basarnas selanjutnya melakukan upaya pencarian korban di laut. Kita beralih ke informasi pilkada. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, pasangan calon kepala daerah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengintensifkan kegiatannya dalam masa kampanye. Terhitung mulai tanggal 25 September hingga 9 Oktober 2024, Posko Operasi Mantap Raja Tinambola mencatat ada sebanyak 953 kegiatan kampanye yang dilakukan paslon atau tim pemenang, baik kampanye pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota. 74 pelaksanaan kampanye tanpa STTP ini lebih dikarenakan pertemuan yang dilakukan oleh paslon atau tim pemenang hanya diikuti oleh sedikit masyarakat atau sekitar 10-20 orang. Wakasatgas Humas mengimbau agar setiap paslon atau tim pemenang agar tetap menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian apabila akan melaksanakan kampanye. Beberapa target masa yang diundang agar kegiatan kampanye tetap dalam pemantauan, pengamanan dan pengawalan pihak kepolisian. Pilkada serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah diikuti 53 paslon yang terdiri dari 3 paslon gubernur, wakil gubernur, 47 paslon bupati, wakil bupati, dan 3 paslon wali kota, wakil wali kota. Secara umum, situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polda Sulteng tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Baik, kami informasikan sampai dengan 15 hari masa tahap kampanye Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah telah mencatatkan sebanyak 953 kegiatan kampanye pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota di Sulawesi Tengah. Dari 953 kegiatan kampanye yang dilaksanakan, kepolisian telah mengeluarkan sebanyak 879 surat tanda terima pemberitahuan pelaksanaan kampanye, kemudian 74 pelaksanaan kampanye yang diketahui tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami dari Polda Sulawesi Tengah menghimbau kepada paslon maupun tim pemenangan untuk tetap memberitahukan atau menyampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan kampanye kepada pihak kepolisian
dimaksudkan agar setiap pelaksanaan kegiatan kampanye, kepolisian akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengamanan pelaksanaan kampanye. Sementara itu, Polda Maluku Utara dalam rangka mewujudkan Pilkada Damai 2024 menggelar kegiatan doa bersama dan silaturahmi lintas agama dengan tema Pilkada Aman, Kondusif adalah ibadah. Mari orang bersaudara bersatu mewujudkan Pilkada Damai itu indah di Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Hotel Ballroom Bella Ternate. Dan berikut laporan Bribda Ella personel Polda Maluku Utara. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Ballroom Bella Hotel Ternate, di mana saat ini Polda Maluku Utara menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif selama Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Maluku Utara. Bersama saya Bribda Ella, berikut liputannya. Polda Maluku Utara menggelar doa bersama dan silaturahmi lintas agama yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Bella Ternate. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko menyampaikan, kegiatan tersebut memiliki makna penting dalam mengambil langkah-langkah koordinasi dan konsolidasi guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif selama tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Maluku Utara. Kapolda juga menyampaikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adalah kunci dalam meredam potensi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif. Irjen Pol Midi Siswoko juga menyampaikan solidaritas sosial dan kerjasama yang kuat antar masyarakat dan pemerintah adalah pondasi keberhasilan Pilkada Serentak 2024 yang damai dan indah, jauh dari segala bentuk perpecahan antar bangsa yang berpancasila. Selanjutnya, di akhir kegiatan ditutup dengan pelaksanaan doa bersama lintas agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, guna mewujudkan Pilkada damai di Maluku Utara. 3, 2, 1. Pose kedua, salam Indonesia tamu. Yang dapat kami sampaikan, Bribda Ella bersama rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dan salam presisi. Dalam upaya mendorong terciptanya pemilihan umum kepala daerah yang damai di Kota Palu, Polresta Palu di bawah kepemimpinan Kombes Pol Barliansyah menyelenggarakan acara tablik akbar yang dihadiri ribuan jemaah dari berbagai kalangan. Dalam upaya mendorong terciptanya pemilihan umum kepala daerah yang damai di Kota Palu, Polresta Palu menyelenggarakan acara tablik akbar yang dihadiri ribuan jemaah dari berbagai kalangan pada Sabtu 12 Oktober 2024. Acara yang berlangsung di lapangan Fatulemo tepat di depan kantor Wali Kota Palu ini menghadirkan ulama kondang Ustadz Dasat Latif sebagai pembicara utama. Dengan gaya khasnya yang memadukan humor dan keseriusan, Ustadz Dasat Latif menyampaikan pesan-pesan moral yang menyentuh berbagai aspek kehidupan umat muslim. Dalam ceramahnya, Ustadz Dasat Latif menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu kada yang akan segera diselenggarakan. Kapolresta Palu Kombes Pol Barliansyah menyatakan bahwa tablik akbar ini merupakan salah satu upaya Polresta Palu dalam memperkuat silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat menjelang pemilu kada. Lebih lanjut, Kombes Pol Barliansyah menjelaskan bahwa sekitar 250 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan acara ini, menunjukkan keseriusan Polresta Palu dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam rangka untuk mengisi tablik akbar ini, biar suasana kita makin akrab, suasana kita makin kekompakan nampak, dan semuanya ini tujuannya adalah untuk Kota Palu. Nah, terkait dengan masalah situasi Kamtibmas di Kota Palu sampai dengan saat ini, saya Kapolda Palu menyampaikan bahwasanya pada umumnya situasi ini dalam keadaan aman dan kondusif. Ya, belum ada hal-hal yang menonjol terkait dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada yang sekarang ini memasuki tahapan kampanye. Jadi setiap tahapan kami membuat surat perintah ya kepada jajaran ya untuk melakukan pengamanan baik itu kampanye tatap muka, kemudian kampanye
nantinya akan dilaksanakan rapat umum atau kampanye terbuka, ini semuanya kita akan kawal, kita akan amankan. Jadi kepada seluruh paslon dan juga kepada simpatisan, kami selalu berada di antara mereka dalam rangka untuk pengamanan agar pelaksanaan kampanye 2024 di Kota Palu ini mudah-mudahan tidak ada sedikit apapun yang kita ingin terjadi di Kota Palu ini. Kehadiran perwakilan TNI dalam acara ini semakin mempertegas sinergi yang solid antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Palu. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kedua institusi ini bahu-membahu dalam mengawal proses demokrasi di daerah. Polresta Palu telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi pemilu kada. Tidak hanya mengedepankan aspek keamanan secara fisik, namun juga memperkuat aspek spiritual masyarakat demi terwujudnya pemilu kada yang damai dan bermartabat di Kota Palu. Dari Humas Polresta Palu, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto kembali menyerahkan hadiah paket umroh kepada seorang guru honorer di Sukabumi. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.